Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu sunnah sholat adalah membaca surat atau ayat Al-Quran usai membaca surat Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Jika kita semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah, dan semua surat maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca, mulai dari surat-surat pendek seperti yang ada pada juz 30. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surat-surat yang panjang, dan ada juga yang membaca surat atau ayat yang disesuaikan dengan situasi oleh momen-momen tertentu. Misalnya adalah momen di bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Surat atau ayat apa yang sering dibaca Rasulullah saat sholat subuh? Dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, surat Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga peringatan tentang hari kebangkitan, hari berhisab, surga neraka, pahala dosa, dan lain sebagainya, supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya akan ada hari berbangkit, itu di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab semua amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya sesama. Bahwasanya akan ada hari berbangkit, itu di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab semua amalnya dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke dalam neraka dengan segala siksanya. Nauzubillah min zalik. Lalu pada rakaat kedua apa yang dibaca Rasulullah SAW? Dari Ammar bin Haris berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW pada sholat subuh membaca surat Al-Takwir. Hadis riwayat An-Nasai. Di dalam Quran surat At-Takwir ini pun juga dibicarakan peringatan kepada manusia tentang hari kiamat, seolah-olah surat ini menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur. Terjadi kegoncangan di mana-mana, matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan sesama. Terjadi kegoncangan di mana-mana, matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Sahabat beriman, apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh? Insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memunculkan kekhusyukan dalam sholat, bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu disarankan untuk kita bacalah doa surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah, selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Dan mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam. Dan mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.